Halo semuanya, balik lagi sama saya Pak Jessica. Jadi di video ini kita akan sama-sama membaca dan memahami hasil output yang telah kita lakukan di video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya kan kita sudah melakukan penilaian variabel dengan nilai KMO, lalu ada nilai MSA, serta ada nilai signifikansi. Nah, di video ini kita hanya akan membacakan atau memahami hasil dari output tersebut. Baik, di sini laporan di sini judul dari penelitian ini adalah menganalisis faktor atau analisis faktor. Perlu kita ketahui bahwa analisis faktor merupakan bagian dari statistik multivariat interdependensi yang dimana tidak ada variabel independen maupun variabel dependen di dalamnya. Lalu pada kalimat analisis faktor, di situ ada kata faktor. Kata faktor di atas adalah kumpulan variabel yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi kalau ada 100 variabel ternyata dia punya dari 100 itu ada beberapa yang memiliki karakteristik yang sama. Dia akan dikumpulkan dan menjadilah faktor. Jadi faktor itu adalah kumpulan variabel yang memiliki karakteristik yang sama. Apa saja sih hal yang dilakukan pada proses analisis faktor? Hal yang dilakukan pada proses analisis faktor adalah yaitu mencoba menghubungkan atau menemukan hubungan antara sejumlah variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. Tadi faktor tadi ya, kita kurangi jadinya. Lalu tujuan dari analisis faktor itu sendiri yakni mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel. Setelah itu kita lakukan proses membuat variabel set baru yang dimana yaitu faktor itu guna menggantikan sejumlah variabel tertentu. Jadi nanti variabel itu nggak terlalu banyak gitu, disederhanakan. Nah, secara sederhana tujuan analisis faktor itu yakni untuk menyederhanakan atau menyimpulkan data atau mereduksi data. Nah, dari analisis faktor kita bisa lihat di sini apa saja sih hal yang perlu diperhatikan pada kegiatan atau pada proses analisis faktor. Nah, yang pertama itu ada KMO and Bartlett test, di mana KMO dan Bartlett test ini memiliki nilai minimalnya ya. Jadi dia dikatakan memenuhi, dikatakan diterima jika nilai KMO dan Bartlett testnya atau nilai MSA totalnya itu dia di atas 0,5. Jadi kalau tidak ya dia tidak bisa diterima. Lalu ada signifikansi atau signifikan. Nah, signifikan ini ada H0 dan HI, di mana H0 ini kita pakai di sini kita pakai yang H0 karena apa? Karena kita melakukan statistik ya. Lalu kalau H0 itu di mana variabel ini belum memenuhi untuk dianalisis lebih lanjut. Sedangkan ini variabel sudah memenuhi untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, kriteria signifikansi ini untuk menentukan H0 itu diterima atau ditolak itu ada dua. Yang pertama di atas 0,05 itu H0-nya diterima, sedangkan H0-nya dia diterima, sedangkan di bawah 0,05 H0-nya ditolak. Lalu jadi kan kalau ditolak berarti kan tandanya ada variabel yang sudah memenuhi untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu ada anti-match correlation atau MSA. MSA itu adalah measures of sampling adequacy. Jadi MSA ini ada 3, di mana MSA sama dengan 1 yaitu variabel tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan apapun atau tanpa kesalahan variabel lain. Sedangkan MSA di atas 0,5 variabel masih bisa diprediksi dan dianalisis lebih lanjut. Sedangkan variabel di bawah 0,5 variabel itu tidak bisa dianalisis lebih lanjut dan harus dikeluarkan. Nah, dasar MSA ini yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis setiap variabel bisa diterima atau tidak. Oke, jadi pada analisis yang kita lakukan kali ini adalah untuk melihat atau menguji apakah variabel data yang tersedia bisa dilakukan atau dilanjutkan pada analisis selanjutnya. Metode pada analisis ini kita menggunakan KMO dan Bartlett test serta MSA atau measures of sampling adequacy. Nah, pada analisis ini juga kita akan menganalisis 3 data yang berbeda dan akan dianalisis menggunakan program SPSS 25. Jadi di sini sebelumnya kalian harus punya program SPSS dulu supaya kalian bisa melakukannya. Nah, kita langsung masuk aja kita menganalisis untuk data yang pertama.
Kalian bisa lihat langkah-langkah pengerjaannya di video sebelumnya. Di sini kita langsung aja ngebahas hasil outputnya. Di sini bisa kita lihat pada tabel KMO and Bartlett test bahwa nilai Kaiser Meyer Okin Measure of Sampling Adequacy atau MSA-nya total itu totalnya itu sudah memenuhi. Dimana kan tadi batasnya itu di atas 0,5 ya. Nah, kita di sini punya 0,56. Berarti dia bisa diterima. Lalu signifikansinya itu harus di bawah 0,05, sedangkan ini 0,001 itu jauh banget, jadi bisa lah ya diterima. Lalu pada anti-image matrix, pada bagian anti-image correlation, kita lihat nilai MSA-nya yang ada tanda A di atasnya itu. Nah, kita lihat nih ini. Nah, kita lihat di situ bahwa pada MSA-nya ini masih ada yang belum memenuhi. Tadi kan kita bilang MSA-nya itu minimal 0,5. Sedangkan pada bagian promosi nilai MSA-nya itu masih 0,493. Jadi kalau misalnya masih ada yang kecil, kita harus mengeluarkannya sesuai ketentuan yang tadi. Nah, setelah dikeluarkan kita akan melakukan pengujian ulang. Maka dari itu kesimpulannya ini kan hasil analisis yang didapatkan dari kasus 1, nilai KMO dan signifikansi sudah memenuhi, tapi pada bagian MSA-nya masih ada yang belum memenuhi, maka kita lakukan pengujian ulang dengan mengeluarkan variabel promosi karena variabel promosi masih di bawah. Oke, hasil pengujian ulang yang pertama, hasil pengujian ulang KMO-nya meningkat, jadi pengeluaran satu variabel yang di bawah, yang nilai MSA-nya di bawah 0,5 itu bisa meningkatkan KMO totalnya. Tadi kan 0,56, sekarang jadi 0,57, signifikansinya tetap, dan kita lihat MSA-nya sudah memenuhi semua di atas 0,5. Jadi dengan demikian variabel yang tersisa yaitu irit, onderdil, harga, model, warna, outlet, dan kredit sudah bisa dianalisis lebih lanjut. Lalu kita masuk ke data yang kedua. Pada data yang kedua ini di sini kita terlebih dahulu melakukan standarisasi data dengan Z-score, di mana standarisasi data dilakukan karena melihat data atau variabel yang tersedia yang ada itu sangat bervariasi, bervariasi dalam satuannya seperti ratusan ribu, puluhan ribu, hingga jumlah yang di bawah 10. Nah, jika tidak distandarisasi, perbedaan itu akan mencolok, itu kan akan menyebabkan bias dalam hal analisis faktor. Jadi kita harus lakukan standarisasi data terlebih dahulu. Nah, data yang kedua ini kita harus menggunakan standarisasi data. Oke, jadi kita mulai dengan standarisasi data, lalu nanti nilai standarisasi datanya itu yang akan kita lakukan analisis. Nah, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Di sini kita langsung aja ke hasil dari analisis standar yang menggunakan nilai yang sudah distandarisasi. Nah, kita bisa lihat di sini ya, KMO and Bartlett test-nya sudah memenuhi nilai MSA-nya, MSA total itu 0,57, lalu signifikansinya juga sudah memenuhi 0,00. Lalu kita langsung aja ke MSA di anti-image correlation, ke MSA-nya kita cek. Nah, ternyata masih ada di komisi, masih di bawah. Lalu bonus, lalu ada anak, serta ada kunjung. Itu harus kita keluarkan. Nah, karena ini yang di bawah 0,5 ini banyak, kita pilih aja nilai yang terkecil. Dari di bawah 0,5 banyak dong, pasti ada nilai terkecilnya. Nah, di sini nilai yang terkecilnya adalah di variabel kunjung. Jadi variabel kunjung ini kita keluarkan, lalu kita analisis, kita lakukan pengujian ulang. Hasil pengujian ulangnya bagaimana? Kita lihat di KMO totalnya mengalami peningkatan seperti di data yang pertama. Setiap pengeluaran mengalami peningkatan, signifikansinya tetap. Lalu kita lihat pada bagian MSA, kita fokus saja ke MSA-nya. Coba kita lihat di sini masih ada juga yang belum memenuhi. Lalu apa yang kita lakukan? Kita keluarkan data yang variabel yang masih di bawah, lalu kita lakukan pengujian ulang. Di sini ada dua, ada bonus dan ada anak. Kita pilih yang anak karena lebih kecil, 0,465 sama 0,435. Nah, untuk hasil pengujian ulang yang kedua, nah kita lihat di sini KMO totalnya itu menjadi 0,562, meningkat dari 0,555.
lalu signifikansinya tetap, lalu kita langsung fokus ke anti-image correlation di bagian MSA-nya, ternyata masih ada juga ya, di bagian bonus itu masih di bawah. Jadi kita harus lakukan pengujian ulang dengan mengeluarkan si variabel bonus. Ini langsung ke hasilnya, kita bisa lihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin, nilai KMO MSA-nya 0,725 meningkat jauh dan signifikansinya masih 0,00. Ini di tabel KMO and varietasnya sudah memenuhi ya nilai KMO dan signifikansi. Lalu kita cek anti-image matrix, ternyata di sini itu sudah memenuhi semua 0,765, 0,7, 0,7, 0,730. Jadi semuanya sudah memenuhi. Jadi kita bisa lakukan analisis lanjutan. Nah, hal ini kan berarti keempat variabel yang terakhir itu yaitu gaji, komisi, absen, tes bisa dilakukan analisis selanjutnya. Lalu kita ke data yang terakhir, data yang ketiga. Nah, data yang ketiga ini sebenarnya sama kayak data kedua, cuma data yang kedua itu kan belum ada standarisasi data. Jadi kita harus melakukan standarisasi data, sedangkan di data yang ketiga ini dia sudah ada standarisasi data, tapi untuk variabelnya, nama variabel itu sama semua, nilai KMO-nya juga sama, nilai signifikansinya, pengujiannya juga sama. Kalau kita akan bahas di sini data yang ketiga. Nah, data yang ketiga ini sudah ada standarisasi data, jadi kalian nggak perlu lagi nyari-nyari standarisasi data, langsung aja masukin langsung aja melakukan pengujiannya. Untuk analisis yang pertama, di sini nilai KMO MSA-nya, KMO totalnya sudah memenuhi, nilai signifikansinya juga sudah. Kita langsung ke MSA-nya, kita lihat ternyata Z komisi masih di bawah, bonus, lalu ada anak, ada kunjung juga masih di bawah. Nah, dari sini kita harus lakukan pengujian ulang beserta variabel yang dikeluarkan. Di sini kita akan mengeluarkan variabel Z kunjung karena dia yang terkecil 0,3, sisanya 0,4. Hasil dari pengujian ulang yang pertama ini kita bisa lihat KMO totalnya itu meningkat menjadi 0,55, signifikansinya menjadi 0,000, memenuhi tadi yang kita bilang bahwa peningkatan pengeluaran satu variabel di bawah 0,5 akan meningkatkan nilai dari KMO totalnya. Lalu kita lihat di bagian MSA-nya, di sini masih ada juga tuh Z bonus 0,4, Z anak 0,435, ini 0,465. Jadi udah kita keluarin lagi aja. Kita keluarin yang variabel Z anak, lalu kita lakukan pengujian ulang dan meningkat lagi 0,562. Lalu kita lihat di anti-image correlation-nya, ternyata di sini masih ada juga satu lagi yaitu Z bonus. Semoga di sini nggak ada lagi ya. Nah, kita lihat hasil dari pengeluaran si Z bonus ini dan pengujian ulangnya. Di sini kita lihat nilai KMO measure of sampling adequacy menjadi 0,725, lalu signifikansinya menjadi 0,000. Ini sudah memenuhi. Pada bagian MSA anti-image correlation di sini juga sudah memenuhi semua, yaitu 0,7. Nah, di sini berarti keempat variabel terakhir yaitu gaji, komisi, absen, dan tes itu sudah bisa dilakukan proses analisis yang selanjutnya. Nah, perlu kita ketahui kan di sini kan tadi kita melakukan pengujian ulang itu berkali-kali karena nilai MSA-nya nggak ada yang nggak memenuhi standar gitu kan. Jadi kalian bisa aja melakukan itu berkali-kali. Nah, lalu dapat kita simpulkan dari ketiga data di atas, dari hasil analisis output kita, bahwa analisis faktor itu merupakan teknik atau cara untuk menemukan hubungan atau korelasi antar variabel yang tersedia pada data tersebut sehingga dapat dijadikan satu faktor atau disederhanakan lah. Nah, tujuan dari analisis faktor itu sendiri kan tadi kita bahas adalah untuk menyederhanakan suatu data. Nah, untuk kasus ini sebenarnya pada hal yang kita lakukan kali ini merupakan salah satu langkah dalam analisis faktor, yang dimana kita menguji dan melihat variabel mana sih yang bisa dimasukkan ke analisis selanjutnya. Lalu variabel mana yang harus dikeluarin, variabel mana yang bisa, variabel
dia pokoknya kita lakukan pengujian lah untuk analisis selanjutnya, untuk tahapan analisis selanjutnya. Nah, pada tahapan ini kan tadi saya bilang bahwa kita harus menggunakan SPSS dan juga menggunakan metode Bartlett Test of Sphericity dan pengukuran MSA atau Measure of Sampling Adequacy. Nah, itu sih hasil dari input data kita, hasil dari output data kita. Kalian bisa lihat langkah-langkahnya di video sebelumnya, nanti saya akan tulis di description box. Untuk hasil output, untuk penjelasannya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah! 한결 편안해지고 했어. 오늘 밤에도 왜 걷어 있어줘서 좋은 꿈 해본지를 했어. 요즘 새벽에는 소음이 늘었어.